Halo semuanya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai non-constant growth model untuk menentukan nilai saham biasa. Saya akan menjelaskan mulai dari pengertian dan karakteristik saham biasa. Perbedaan saham biasa dan saham preferen. Pendekatan untuk menentukan nilai saham biasa. Non-constant growth model. Sampai cara mencari harga saham dengan non-constant growth menggunakan Microsoft Excel. Nah, kita masuk ke pembahasan materi yang pertama. Pengertian dan karakteristik saham biasa. Saham biasa merupakan surat bukti kepemilikan atau surat bukti penyertaan atas suatu perusahaan yang mengeluarkannya. Perusahaan yang mengeluarkannya berbentuk perseroan terbatas. Sebagaimana saham istimewa, saham biasa juga memberikan dividen kepada pemilik saham. Dividen dibayarkan kepada pemilik saham biasa pada akhir tahun dari profit yang diperoleh perusahaan. Penentuan besarnya tingkat pengembalian dan nilai saham biasa lebih rumit dibandingkan dengan saham preferen dan obligasi. Hal tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Harapan pendapatan yang akan diperoleh tentu sulit diprediksi. B. Return saham biasa merupakan gabungan dari dividen dan capital gain atau capital loss. C. Dividen saham tidak selalu sama setiap periode. Karakteristik saham biasa. Saham biasa memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Pemegang saham mendapat prioritas dalam pemilihan ketua komisaris. B. Hak penerbit saham akan diutamakan bila mereka menerbitkan saham baru. C. Tanggung jawab yang terbatas bisa diberikan terhadap saham yang ada. Perbedaan saham biasa dan saham preferen. Perbedaan antara saham biasa dan saham preferen antara lain sebagai berikut. 1. Pemegang saham biasa mendapatkan hak untuk memilih direksi dan kebijakan tertentu, sedangkan pemegang saham preferen tidak demikian, kecuali dalam situasi tertentu. 2. Dividen pada saham biasa tergantung kinerja perusahaan. Apabila perusahaan berkinerja baik, maka mereka akan mendapatkan keuntungan setimpal. Begitupun sebaliknya. Akan tetapi, untuk saham preferen, sudah ditetapkan dividennya. 3. Jika perusahaan gulung tikar atau dilikuidasi, maka dalam hal pengembalian investasi, pemegang saham preferenlah yang diutamakan dibandingkan dengan pemegang saham biasa. 4. Pada pemegang saham biasa diberi hak untuk memesan kembali, sehingga dapat memelihara proporsi kepemilikan perusahaan, sedangkan pemegang saham preferen tidak demikian. Pendekatan untuk menentukan nilai saham biasa. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan nilai saham biasa, yaitu pendekatan zero growth, constant growth, dan non-constant growth. Tapi, kita hanya akan fokus ke non-constant growth saja. Non-constant growth model.
Pendekatan non-constant growth digunakan untuk melakukan penilaian terhadap saham yang pembayaran dividennya mengalami pertumbuhan yang tidak konstan, atau dengan kata lain, tingkat pertumbuhannya senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Berikut ini merupakan rumus yang dapat digunakan untuk menentukan nilai saham biasa dengan menggunakan pendekatan non-constant growth. Kalau dalam menilai saham yang pembayaran dividennya mengalami pertumbuhan konstan, disederhanakan menjadi P0 sama dengan D0 bagi dalam kurung KS kurang G. Dalam kasus pertumbuhan dividen yang diharapkan tidak konstan, maka dividen tersebut akan naik dan kemudian turun pada akhir periode pertumbuhan tidak normal dan akhirnya akan tumbuh stabil. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap saham dengan pertumbuhan yang tidak konstan antara lain sebagai berikut. A. Carilah nilai sekarang present value dari dividen selama pertumbuhan yang tidak konstan. B. Carilah harga saham pada akhir periode pertumbuhan tidak konstan, di mana pada saat itu pertumbuhannya telah berubah menjadi pertumbuhan konstan. Kemudian diskontokan menjadi nilai sekarang. C. Hitunglah total kedua unsur nilai di atas untuk mencari nilai intrinsik saham. Nah, sekarang kita akan menggunakan non-constant growth model ini di dalam Microsoft Excel. Bagaimana sih pengerjaannya? Nah, kita coba dalam contoh soal berikut. PT Roll Tbk diharapkan untuk membayar dividen selama 4 tahun ke depan, yaitu $11, $7, $6, dan $3,50. Setelah itu, perusahaan berjanji untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan 4% konstan dalam dividen berjalan di tahun-tahun berikutnya. Jika pengembalian saham adalah 14%, berapa harga saham saat ini? Nah, kita berarti harus mencari P0 atau price zero-nya, yaitu pada tahun saat ini, pada saat kita mau membelinya. Saya sudah membuat timeline-nya atau alur waktunya supaya kita bisa mendapatkan gambaran dalam mengerjakan soal ini. Oke, kita lanjut. Kita akan membeli saham pada saat ini dengan ekspektasi di tahun 1 mendapatkan $11, di tahun 2 mendapat $7, di tahun 3 mendapatkan $6, di tahun 4 mendapatkan $3,50. Nah, setelah tahun keempat ini, dividen yang akan dibagikan sudah konstan atau sudah tetap dengan persentase sebesar 4, persentase pertumbuhannya sebesar 4%, growth-nya 4%. Kita akan menyelesaikan ini, namun ada cara sulitnya, yaitu dengan menghitung arus kasnya terlebih dahulu ataupun dengan menghitung dividen tiap tahun selama tahun sampai bisa tahun 9, ataupun dengan asumsi menahan saham ini seumur hidup. Tapi dengan cara tersebut akan sangat sulit, jadi kita hanya menggunakan cara sederhana saja jalan pintasnya, yaitu jalan pintasnya dengan melibatkan perhitungan perhitungan harga akhir tahun keempat. Nah, karena kita sudah mengetahui growth atau G-nya berapa, yaitu 4%, jadi kita tinggal menggunakan dividend growth model saja, yaitu di mana harga dari P4 ini sama dengan dividen selanjutnya, which is D5, dibahagi dengan R,
R itu adalah return, dan G dan dikurangi G yaitu growth. Kita pakai formula atau rumusnya saja. Oke, jadi P4 sama dengan D5 dibahagi R kurang G. Nah, penyelesaiannya kita sudah tahu R itu adalah 4% sesuai soal tadi. Dimana kalau kita 14%, maaf. Dimana kalau kita menggunakan di sini harus kita ubah ke desimal yaitu 0,14%. G-nya yaitu 0,04% atau tadi 4%. Nah, tinggal kita buat kita cari R dan G-nya dulu ya. Jadi R dikurangi G. Nah, ini 0,1-nya dapat bagaimana? Nah, 0,1-nya kita lihat di sini. Jadi kita menggunakan formulanya sama dengan 0,14 dikurangi 0,04. R dikurangi G. Nah, dapatlah 0,1 ini. Nah, setelah itu D5 atau D5 itu maksudnya adalah di mana kita akan mencari harga dari atau nilai dari tahun kelima ini. Nah, yaitu yang seperti tadi ya, sesuai rumusnya. Nah, jadi kita akan ambil dalam perhitungan D5 ini, kita akan ambil tahun sebelumnya, di mana yang tahun yang akan kita cari, kita ambil tahun sebelumnya, harga dari akhir tahun 4 ini, yaitu D4, dividen 4, ya, dan dikali 1, di satu ini maksudnya ada 1 tahun, jarak dari antara 4 ke 5 ini, dan ditambah G atau growth, tingkat pertumbuhan konstannya, tingkat pertumbuhan dividen yang konstan. Nah, kita mendapatkan hasilnya 3,64. Bagaimana caranya? Yaitu dengan sama dengan 3,5 dikali dalam kurung, kita buat formulanya 1 ditambah 0,04. 3,5 yaitu ya harga pada tahun 4 ini. Nah, habis itu kita muat, kita kalikan di dalam buka kurung 1 ditambah 0,04 yaitu growth-nya. Nah, dapatlah hasil 3,64. 3,64 ini ya tinggal kita jumlahkan saja variabel-variabelnya ya. Yaitu di mana D5 yaitu 3,64 dibahagi R kurang G yaitu di mana 0,1. Nah, dapatlah 36,4. Nah, bagaimana rumusnya? Kita tinggal masukkan saja sama dengan 3,64 yaitu D5 tadi per 0,1 atau R kurang G tadi. Nah, dapat hasil 36,4. Nah, saya hanya tuliskan di sini supaya terlihat jelas. Nah, dapatlah hasil 3,64. Nah, untuk mencari P0-nya ini sebenarnya kita bisa menghitung arus kasnya mulai dari tahun 1, 2, 3 sampai 4 yaitu dengan rumus sama dengan 11 per 1 tambah R per T. T itu maksudnya adalah 1, 2, 3 dan tahun 4 ini. Jadi kalau misalnya kita menghitung tahun 3 ini ya tinggal 11 tinggal 6 per 1 ditambah R yaitu 0,14 dan T-nya adalah 3. Begitu juga kalau 2 angkanya tinggal diganti 7 dan pangkat 2. Nah, kalau misalnya seperti itu kan ribet. Ya, jadi kita tinggal rumuskan saja di formulanya yaitu menggunakan NPV function. Ya, NPV function. Jadi kita tinggal masukkan saja NPV buka kurung 0,14 yaitu return required return. Nah, titik koma. Kalau di saya itu titik koma. Tapi mungkin kalau teman-teman itu koma ya. Jadi
0,14, koma, titik koma kalau di saya 11 itu tahun 1, 7, titik koma 7 itu tahun 2, titik koma 6 itu tahun 3. Nah, ini ada titik koma 3,5 ini adalah harga di tahun 4 ini, dan dividen di tahun 4 ini, dan ini ada P. Nah, ini ada 3,64 yang saya taruh, itu menunjukkan bahwa itu adalah harga akhir di tahun 4. Nah, kita mendapatkan jumlahnya pas kita enter. Nah, kita mendapatkan 42,71 nilainya. Dalam dolar ya sebenarnya. Nah, itu dia pembahasan mengenai non-constant gross model. Sampai jumpa di video lainnya.